berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom, mujoh-juah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabar hari ini? Harapan kami kita semua dengan keadaan baik, dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang sukacita. Di pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, dengan kita tenangkan hati, kita tenangkan jiwa, kita tenangkan pikiran kita, dengan kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini, sebuah berkat Tuhan yang kami rasakan di hari ini. Ingin kami mulai hari ini dengan hati kami yang sukacita, dengan pikiran kami yang tenang. Bapa, jamahlah kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu, agar firman-Mu bisa kami mengerti sebagaimana Engkau berfirman kepada kami. Berkati hamba-Mu ini untuk memberitakan firman-Mu, agar firman-Mu tersampaikan dengan baik, dan jemaat Tuhan dapat merasakan kuasa lawatan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Di hari ini yang menjadi sapaan teduh kita di pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal 8 ayat 35. Roma pasal 8 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Keyakinan Iman. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, di hari yang sukacita ini, dengan hati bersyukur dan tenang, kita mau berbicara tentang kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan yang menjadi tema kita untuk merenungkan firman-Nya di pagi hari ini. Sebagai orang Kristen, sudahkah kita merasakan kasih Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan dalam hidup kita? Sebagai orang yang beriman, tentu kita sering mengatakan, saya merasakan anugerah Tuhan, saya merasakan berkat Tuhan, aku bersyukur mengenal Tuhan. Ada juga yang berkata dengan
nada, bernyanyi, dan mengatakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu. Ya, ada yang merasakan sedemikian rupa, benar-benar ia hayati. Sebagai orang yang beriman, benar-benar merasakan lawatan Tuhan. Bagaimana dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya? Bagaimana dengan mereka yang tidak merasakan kasih Tuhan? Tentu beberapa teolog mengatakan orang yang tidak merasakan kasih Tuhan terlihat dari sikapnya. Maka sikap orang yang tidak beriman, tidak mengandalkan Tuhan, ialah dengan sikap yang mengeluh. Merasakan tidak ada jalan keluar lagi, putus asa, tidak punya harapan. Bapak Ibu Saudara terkasih, pergumulan dalam perjalanan kehidupan kita tentu berbeda-beda. Tetapi bagi orang yang beriman, dia selalu menemukan jalan keluar berkat Tuhan, hikmat yang datangnya dari Tuhan. Meskipun keadaan sesak sekalipun, meskipun keadaan berat sekalipun, ia punya pengharapan, ia berserah diri. Dan orang yang hidup dengan kekecewaan, dengan mengeluh, yang jauh dari rasa syukur, ialah orang yang terlalu percaya kepada sesamanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, bukankah kita selayaknya orang Kristen percaya penuh itu hanya kepada Tuhan, dan saling percaya itu kepada sesama, dan tidak dikatakan percaya penuh kepada sesama. Ya, firman Tuhan juga mengatakan bahwa kasih Allah dan kasih manusia itu berbeda. Ya, kasih manusia itu rapuh. Ya, kasih manusia itu mudah goyah. Kasih manusia itu tidak pasti. Kasih manusia itu sebentar ada, sebentar tidak. Dan kasih manusia itu fana. Ya. Kenapa? Karena manusia cenderung mementingkan dirinya sendiri. Karena ia haus akan kekuasaan. Ya. Kasih manusia tergantung kepada orang yang dikasihinya. Ya. Aku mengasihi engkau karena engkau mengasihi aku. Itu konsep yang tertanam dalam diri manusia. Maka konsep ini yang akan diupdate, diperbaharui, sebagaimana kasih Kristus tinggal di dalam kita orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada akibat ketika kita terlalu percaya, terlalu mengharapkan kasih orang lain, yaitu PHP. Ya, PHP, kecewa kita. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, pemberi harapan palsu ialah bagi orang yang terlalu percaya kepada orang itu. Tetapi Kristus tidak pernah PHP kepada kita. Kristus selalu memberi kasih yang pasti. Maka kasih Allah dengan kasih manusia sangat berbeda. Kasih Allah ialah kasih yang pasti, kasih yang konsisten, kasih yang terbukti, dapat kita rasakan hingga detik ini. Kasih Allah yang tidak bergantung kepada orang yang dikasihinya. Ia mengasihi dengan teguh,
Ia mengasihi dengan serius, meskipun orang tidak selalu menerima kasih yang Allah berikan. Tapi Allah selalu memberi kasih. Ia selalu mengasihi. Dia tidak fokus kepada orang mau terima atau tidak, tapi Allah mengasihi. Allah mengasihi manusia bukan karena manusia itu menarik, bukan karena manusia itu perlu dikasihi, tapi karena memang itulah sifat Allah. Sifat Allah ialah kasih. Sifat Allah ialah mengasihi. Sifat Allah ialah mencintai. Karena kita tahu di dalam 1 Korintus pasal 13 mengatakan Allah itu ialah kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, dari bahan refleksi kita hari ini dikatakan di ayat 35 tadi, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ayat 38 kita baca, ayat 39 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas atau maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Allah antara Allah dan manusia. Tetapi mari kita bersama-sama merefleksikan betapa seriuskah kita merasakan kasih Allah, dan kita berbagi kepada sesama kita bahwa kita itu merasakan kasih Allah dan kita mengasihi sesama kita bukan karena dia baik kepada kita, tapi benar-benar kita kasihi mereka, kita cintai dengan kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, ingat, ketika kamu dan aku merasakan kasih karunia Tuhan, berbagilah. Karena kasih karunia Tuhan itu harus dengan tindakan nyata, dengan mengasihi sesama. Sebagaimana tema pelayanan GPKP tahun ini, kita berkarya dan berguna untuk orang lain. Bukan hanya sendiri saja, tetapi semua orang merasakan bahwa Tuhan itu ada hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, di pagi hari ini kami bersyukur, kami diingatkan sebagaimana kami harus membangun kasih kepada sesama ketika kami benar-benar dengan sungguh dan hingga detik ini merasakan kasih yang Tuhan berikan kepada kami tidak berkesudahan. Begitupun Tuhan, kami mengasihi saudara-saudari kami yang ada di GBKP Runggun Samarinda, Perpulungan Sangatta, Pos PI Bontang. Tuhan, berkatilah mereka. Meskipun kami tidak pernah berjumpa, meskipun kami dengan jarak yang jauh, tapi kami berdoa buat mereka. Tuhan jamah, Tuhan lawat para pendeta, vikaris, detaser yang ada di sana, pertua diaken, pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan seluruh jemaat yang ada di Runggun Samarinda, di Perpulungan Sangatta dan Pos PI Bontang ini, ya Tuhan. Kami sangat mengasihi mereka, dan Tuhan, dengarkanlah doa kami, dengarkanlah harapan kami, karena mereka pun turut membutuhkan pertolongan yang datangnya daripadamu. Ini doa kami di pagi hari ini. Kami mulai hari ini dengan hati yang sukacita, dengan hati yang bersyukur, karena kami merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami hantarkan doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ucapkan doa yang telah Yesus ajarkan. Kita katakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah yang pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat sukacita, merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Shalom.